Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini tema kita itu tentang kamu ya, heboh banget. Ternyata inilah yang mereka bicarakan tentang kamu. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi rintangan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Oke, aku juga berharap Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartu buat Taurus. Heboh banget, ternyata inilah yang mereka bicarakan tentang kamu. Dan ini bacaan general ya, bacaan banyak, energi banyak orang, jadi bisa saja resonate sama kamu semuanya atau hanya beberapa ya. Jadi buat kamu yang tidak resonate juga jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, Taurus, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Aries, Leo, Sagi. Dan ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio. Dan sepertinya semua zodiak ada di sini ya. Aries, Leo, Sagi. Karena di sini semua elemen juga ada, udara, api, air, dan tanah. Karena The Magician ini adalah ibarat kata semua elemen ada di sini. Nah, itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Kita akan melihat, heboh banget. Ternyata inilah yang mereka ceritakan tentang kamu. Oke, semoga aja yang terbaca itu adalah yang baik-baik saja ya tentang kamu. Ya, di bottom of the deck, di sini ada Three of Wands. Three of Wands ini menggambarkan kamu itu adalah seseorang yang benar-benar kayak pemaaf ya. Kamu orang yang berjiwa besar gitu ya. Kenapa? Di Three of Wands ini adalah gambaran kamu bisa melupakan hal-hal yang mungkin yang membuat kamu sakit, kecewa ya. Dan di sini kamu benar-benar menjadi seseorang yang kayak wah ikhlas gitu. Ya aku ikhlas deh dengan semua yang sudah terjadi pada aku. Dan arti kata dia melupakan atau kamu melupakan di sini. Jadi itulah yang mungkin mereka lihat dari kamu, bahwasanya kamu itu adalah orang yang kayak apa ya? Ya inti katanya itu, arti kata itu baik. Kamu tidak dendam. Kamu merupakan seseorang yang kayak sudah bijaksana lah dalam menyikapi segala halnya gitu ya. Mungkin ada sih orang-orang yang suka jahat nih sama kamu gitu ya, atau suka ngomongnya itu juga suka kasar sama kamu, cuma kamu kayak ya udahlah memang karakternya seperti itu gitu. Kamu tidak pernah mempermasalahkan ya, itu kamu. Kamu ini adalah seseorang yang benar-benar kayak ya banyak dikagumi orang dengan kebijaksanaan kamu, dengan profilnya kamu gitu ya. Mungkin kamu adalah orang yang ibarat kata itu terlihat perfect gitu loh ya, seakan-akan kamu tidak ada sedikit pun jeleknya begitu, karena mungkin kebaikan kamu adalah seseorang yang benar-benar kayak bisa memahami lah orang-orang di sekitar kamu ya. Itu yang terbaca di sini. Ada Knight of Swords. Aku melihat ya, kamu itu adalah seseorang yang mungkin bisa dikatakan sudah sukses. Kamu itu bisa menaklukkan apapun. Kamu itu adalah seseorang yang mungkin selalu berhati-hati dalam bertindak ya. Dalam melakukan apapun, kamu selalu memikirkan dulu. Karena mungkin sudah terlalu banyak hal-hal di masa lalu yang menjadi pelajaran bagi kamu, yang membuat akhirnya kamu lebih berhati-hati. Disitulah mulai muncul kebijaksanaan kamu, mulai muncul kedewasaan kamu. Bisa dikatakan dulunya sesuatu yang terjadi pada kamu itu adalah proses pendewasaan ya, proses jati diri kamu seperti apa ya. Dan itulah yang mungkin banyak orang-orang lihat dari diri kamu.
kamu begitu sangat berbeda dari yang dulu. Ya, memang seharusnya kita sebagai manusia biasa ya, kita harus bisa menjadi seseorang yang mungkin lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Ya, karena manusia ini tidak lepas dari uh, susah ya, tidak lepas dari kesalahan gitu ya, tidak lepas dari kesedihan, kekecewaan ataupun dari masalah gitu ya. Intinya manusia ini tempat semuanya lah gitu ya. Jadi kita itu jangan dikatakan kita sudah sempurna, kita sudah perfect, tapi bagaimana kita terlihat sempurna di mata orang-orang. Itulah kamu. Kamu selalu seperti itu. Dan aku juga melihat di sini ada sake of Kalikes ya. Ini menggambarkan bahwasanya kamu itu selalu membuat orang senang, orang bahagia, gitu loh. Jadi ada sisi baik kamu itu ya seperti ini. Nah, untuk sisi buruk kamu nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Ini aku lihat seolah-olah kamu itu merasa kayak bisa memenuhi semua keinginan orang-orang gitu loh. Misalnya apa? Ya seperti ini. Misalnya nih kan ada nih anak kecil pengennya bunga ini gitu ya. Terus kamu bisa memberikan bunga ini ke dia atau bagaimana gitu ya. Seolah-olah kamu itu selalu membuat orang lain senang. Kamu selalu membuat orang lain bahagia. Ya. Inilah kamu. Dan aku juga melihat The Magician. The Magician ini adalah gambaran bahwasanya kamu itu adalah seseorang yang bisa menaklukkan apapun. Kamu bisa membuat diri kamu itu seperti apa, ya. Karena mungkin kamu itu punya talenta atau kamu punya kelebihan yang luar biasa sekali sehingga apapun yang kamu lakukan itu bisa menghasilkan. Jadi mungkin jika kamu saat ini lagi punya rencana gitu ya, rencana untuk mendirikan sebuah usaha, ya mungkin bisa kamu lakukan. Karena apa? Karena di sini kamu punya modal. Modal kamu apa? Ya, kamu seseorang yang mungkin pekerja keras. Kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa menciptakan apapun, kondisi apapun ya. Oke? Dan aku juga melihat di sini ada Five of Kalikes. Kamu itu selalu mencoba untuk menghilangkan rasa sakit. Kamu mencoba untuk selalu kelihatan bahagia di depan orang-orang. Itu kamu. Karena kamu tidak ingin juga orang-orang di sekitar kamu itu sedih karena kesedihan kamu. Jadi Taurus itu ya mungkin banyak orang yang mengatakan dia seseorang yang kuat loh. Dia orang yang tegar. Apalagi mungkin di sini kamu yang single parents, terus kamu menanggung beban atau tanggung jawab kamu sendiri dan kamu tidak ingin orang lain tahu berapa besar beban kamu, tanggung jawab kamu ya. Kamu berusaha untuk tegak berdiri di kaki kamu sendiri tanpa bantuan apapun. Cukup kamu bersandar kepada Tuhan ya. Itu kamu. Makanya sempat kamu juga merasa kayak perasaan kamu itu kayak aku lelah gitu ya. Aku capek. Tapi ya gimana? Kamu tidak menginginkan untuk orang-orang tahu keadaan kamu. Kamu lebih untuk menutupi semua itu. Itu hebatnya kamu gitu loh. Tidak mau, intinya tidak mau nyusahin orang ya. Tidak mau ngerepotin orang ya, Taurus. Kami tuh orang yang mandiri banget. Kami tuh orang yang ya benar-benar kayak strong gitu ya. Nah, itu. Aku di sini ada Pack of Wands. Pack of Wands ini adalah suatu gambaran bahwasanya kami itu selalu ya melakukan sebuah tindakan-tindakan yang mungkin orang lain tidak tidak percaya gitu kamu bisa gitu. Dan kami ini adalah seseorang selalu memfokuskan suatu hal. Misalnya nih kamu fokusnya aku pengennya itu sukses gitu ya. Dan kamu saat kamu pengen sukses, kamu sudah menyiapkan semuanya gitu loh. Yang perlu kamu siapkan mungkin planning dulu, terus nanti actionnya gitu ya. Menyiapkan modal apanya gitu ya. Intinya ada sih yang kamu siapkan, contoh misal kita pengen membuat sesuatu nih. Ya, pastilah kita siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, sama halnya seperti kamu. Oh, aku pengen bahagia nih, aku pengen sukses. Ya, kamu siapkan apa? Yang pertama ya diri kamu, mental kamu ya. Kesiapan kamu untuk menghadapi apapun nanti di depan gitu loh. Jadi itu yang terpenting di sini. Oke, Taurus. Nah, inilah aku lihat dari diri kamu. Kamu itu benar-benar kayak seseorang yang banyak dikagumi banyak orang. Ya, kamu itu adalah seseorang yang mungkin inspirasi bagi banyak orang. Karena kamu memang menunjukkan seolah-olah tidak ada kesedihan dalam diri kamu.
seolah-olah kamu tidak merasakan ada satu beban dalam diri kamu. Padahal ya, mungkin kamu punya beban yang berat, tanggung jawab yang besar gitu ya. Tapi kamu berusaha. Itulah cara kamu untuk membuat diri kamu bahagia. Itulah cara kamu untuk menunjukkan kalau kamu mencintai diri kamu. Ya, begitu. Buat Taurus. Kita akan coba lihat dengan kartu oracle. Seperti apakah lagi yang terbaca tentang orang-orang yang mungkin mereka-mereka yang sudah membicarakan kamu. Kita akan coba lihat apalagi Taurus. Oke. Pasti ada yang bilang ya, kok ini kelebihan semua sih kak, kok ini yang bagus-bagusnya gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas sisi buruk atau sisi negatif dari semua zodiaknya. Tapi ini kita akan lihat sisi baiknya dulu. Aku merasakan juga ya, I can always expect to the truth from other, but I can't expect it from myself. Nah inilah, kamu itu merasa kayak, ya nggak mungkin dong orang lain membahagiakan aku gitu. Sementara aku sendiri nggak bahagia. Jadi kamu paham. Jadi diri kamu dulu nih yang bahagia, baru bisa kamu bahagiakan orang lain. Nah disitulah keinginan kamu. Kamu merasa kayak, aku butuh nih untuk membuat orang-orang bahagia berada di samping aku gitu loh. Aku harus bisa membuat diri aku bermanfaat untuk orang banyak. Itu sisi positif kamu. Terkadang ada juga energi-energi negatif yang seperti hasutan ya. Kayak ya mungkin ada rasa kayak nggak usah lah gitu. Mungkin ada yang mikir kalaupun kita baik sama orang nanti juga nggak dibalas kebaikan gitu. Nah jangan berharap seperti itu ya. Buat Taurus mungkin di sini agak mungkin lebih ke ikhlas saja. Apapun yang orang lakukan kepada kamu ya, kamu lebih masa bodoh aja, biarin aja. Intinya kita selalu berbuat baik, kita selalu melakukan hal-hal yang positif ya, sehingga nantinya orang-orang yang mungkin merasa kayak ada yang iri gitu ya, atau yang merasa kayak nggak suka nih melihat kamu bahagia atau sukses ya, biarkan aja mereka. Itu arti kata mereka iri terhadap kamu dan mereka nggak mampu bisa seperti kamu. Nah itu sih intinya ya. Terkadang ada yang begitu ya, kak aku punya masalah. Ya masalahnya apa? Ya seseorang itu nggak suka sama aku, biarkan aja dia nggak suka sama kamu ya. Toh itu bukan masalah kamu, itu masalah dia. Kenapa dia nggak suka sama kamu? Ya, nah seperti itu, oke? Di sini ada kayak doubt. I release the need to know all the answer. Ya, aku melihat kamu itu selalu membuat gitu ya. Apa yang kamu butuhkan itu intinya akan terjawab semuanya. Misalnya nih, aku pengen ini, aku pengen itu. Nah, ada sesuatu usaha yang kamu lakukan dan akhirnya semua itu terjawab, itu terbukti nyata dan kamu bisa memilikinya. Sehingga mungkin disitulah banyak orang-orang yang mungkin tidak menyukai kamu karena kamu itu serba bisa, kamu itu multi talent. Seperti The Magician ini yang menggambarkan kamu itu orang yang bisa melakukan apapun yang mungkin kamu lakukan itu bisa berhasil ya. Ada trust, dan di sini juga salah satu yang ada dalam diri kamu itu adalah keyakinan bahwasanya kamu itu mampu untuk melakukan segalanya. Termasuk apapun, masalah besar pun kamu mungkin bisa menyelesaikan ya. Karena apa? Karena kamu tahu Tuhan itu memberikan masalah kepada kita ya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Ya, arti kata kita mampu menerima beban itu, menerima masalah itu, menerima cobaan itu. Makanya kamu yakin, aku yakin. Tuhan berikan masalah kepada aku karena aku mampu. Dan mungkin aku yakin Tuhan berikan masalah ini kepada aku karena aku harus melewati proses ini untuk mencapai kebahagiaan. Nah, seperti itu yang aku pikirkan. Taurus, oke? Imagination. Kamu selalu berimajinasi tentang ya apa yang kamu pikirkan. Dan apa yang kamu pikirkan itu yang membuat kamu merasa kayak, oh aku harus take action nih. Ya itu salah satu contoh kreativitas kamu. Karena imajinasi itu muncul ya karena pikiran kita, terus kita orang yang kreatif juga gitu loh. Kalau kita kreatif ya pasti banyak nih ide-ide yang ada dalam kepala kita ya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Selanjutnya tentang apa yang terjadi selanjutnya di dalam kehidupan kamu buat Taurus. Oke. You are epic. Nah, ini juga menggambarkan ya, kamu itu unik. Kamu itu seseorang yang kayak perfect. Epic ini kayak sama kayak perfect gitu ya.
Walaupun mungkin manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi kamu itu mendekati sempurna. Karena apa yang ada dalam diri kamu, kalau kamu sadari, kamu akan bisa memanfaatkannya dengan baik. Pada dasarnya semua manusia itu sama, baik gitu ya. Tapi terkadang ada orang-orang yang kayak terkontaminasi dengan cepat akan hal-hal negatif, ya. Itu godaan, itu biasa, tapi kamu itu orang yang unik, orang yang epic gitu ya. Terus kamu itu adalah seseorang yang mungkin tidak mudah tergoda dengan hal-hal negatif. Ya, sehingga kamu bisa membentengi diri kamu dengan ya mungkin dengan kebaikan-kebaikan, dengan pikiran positif kamu ya. Sehingga akhirnya hidup kamu juga bisa positif. Di sini ada happen when you most expected. Magic. Nah, ini juga magic. Sebuah hal-hal yang mungkin ajaib banget gitu ya, sehingga kamu mungkin dengan kepribadian kamu inilah akhirnya kamu bisa menjadi seseorang yang begitu happy, bahagia, dan mungkin banyak juga orang-orang yang mulai mendekat ke kamu jika kamu yang masih single. Kalau kamu sudah menikah, itu akan orang banyak senang nih bersahabat dengan kamu, berteman dengan kamu, bahkan mungkin ada yang menyukai kamu tapi dalam diam gitu ya. Dia merasa kayak menyimpan rasa itu terhadap ya kamu. Intinya dia tidak ingin sih karena kamu sudah punya pasangan, dia tidak ingin ganggu. Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu. Nourish the secret feminine. Nah, kamu itu adalah seseorang yang bisa memberikan rasa nyaman kepada siapapun. Siapapun yang datang kepada kamu, kamu itu orang yang kayak apa ya? Hmm, orang yang kayak kalau ketemu itu kayak ramah gitu ya, ramah tamah dan kamu kayak bersahabat banget ya. Itu banyak orang yang menyukai kamu. Dan kamu sukses in transformation. Kamu itu selalu mencoba untuk berusaha merubah hidup kamu. Kamu selalu bertransformasi dari hal apapun. Walaupun kamu sudah baik, tapi kamu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Berusaha menjadi lebih baik lagi. Itu kamu. Ya, Taurus. Karena kamu sadar kehidupan ini ya terus berjalan. Tidak bisa stuck. Kita terus berjalan. Ya, waktu terus berjalan. Waktu tidak bisa kita hentikan. Bagaimana cara kita untuk mengikuti waktu itu gitu loh. Dengan sebaik-baik mungkin. Itu yang terpenting. Oke, Taurus. Nah, mungkin ini bisa aku sampaikan buat Taurus. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.